الدين وعلمنا تأويل. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sebagaimana yang di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dari syarah penjelasan dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan alhamdulillah kita telah memasuki hadis yang kedua, yang dimana di pelajaran tentang hadis Jibril. Jadi ini juga dikenal dengan hadis Jibril, ya, tentang hadisnya Jibril. Mengapa? Karena di dalamnya yang datang bertanya tentang perkara tersebut adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan di pertemuan kali ini hendaknya itu telah nampak kepada kita sekalian, ya, dalam berpakaian. Jadi tidak ada lagi yang pakai songkok miring-miring, itu tidak bagus, ya. Jangan sampai kebiasaan biar di luar pondok begitu, tidak ada lagi, ya. Pakai songkok miring-miring, boleh tidak pakai songkok asalkan rapi. Tapi itu kalau di luar. Tapi karena di pondok kita diperintahkan oleh kiai kita, direktur kita, maka dia menjadi hukumnya, ya, fardu dalam arti menaati pemerintah kita, orang yang bertanggung jawab atas kita, ya, Fatir. Jadi pakai songkok, ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah rasulnya, digandengkan, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Jadi ini, ya, jadi harus ditaati itu yang aturan-aturan yang ada. Di pertemuan kemarin alhamdulillah kita telah menjelaskan dari makna syahadat, bahwasanya seseorang wajib bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, masalah ibadah ini, kecuali Allah semata, dan tidak boleh diperuntukkan kepada selainnya sedikit pun. Ini yang harus diperhatikan, ya. Saya tidak jelaskan i'rabnya di sini karena jangan sampai biar saya jelaskan tidak dimengerti. Di sini ada alla ilaha illallah. Di sini sebenarnya ada yang terhapus. Di sini sesungguhnya, ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Itu i'rabnya. Jadi la ilaha ma'buda bihaqqin, ma'buda dengan bihaqqin di sini ada terhapus. Jadi itu dalam i'rab. Kalau orang mempelajari nahwu, maka dia akan bisa melihat apa yang terhapus. Karena di sini la namanya lamun nafiyah lil jins. La yang menafikan segala sesuatu. Ya, la ilaha, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Jadi ini yang paling pertama, ya. Jadi tidak boleh. Bukan yang berarti di sini tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, salah. Tafsirnya ini kurang benar dalam makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah tidak menerima keimanan orang-orang kafir Quraisy. Padahal orang kafir Quraisy dia juga meyakini bahwa tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada pemilik langit dan bumi kecuali Allah. Dalilnya apa? Kata Allah Azza wa Jal, la in sa'altum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bahkan Allah tegaskan, ada di situ nun taukid, la yaqulunna. Seandainya kalian bertanya kepada para kafir Quraisy, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? La yaqulunna,
sungguh dan sungguh, pasti dan pasti mereka akan menjawab Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi di sini ya, permasalahan masalah bahwa Allah yang memiliki rububiyah, Allah yang memiliki asma wa sifat, mereka yakini. Tapi masalah uluhiyah, masalah peribadatan, mereka tidak melakukannya, sehingga mereka tidak dikategorikan sebagai seorang muslim yang sejati. Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah, bukan anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan, bukan. Dan kita juga harus meyakini bahwa wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya engkau adalah Muhammad Rasul Allah, dengan keyakinan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa persyaratan seseorang dikatakan bahwa dia mempersaksikan Muhammad adalah Rasulullah? Satu, ketika ia menjadikan seluruh ibadahnya kepada Allah dengan contoh mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan cara menaati perintahnya, menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, meyakininya bahwa dia adalah seorang rasul dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Itu yang harus ada di dada-dada seseorang, barang siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kita telah jelaskan wa tuqimus shalah, tegakkan salat, yang menunjukkan bukan lakukan salat. Karena banyak orang melakukan salat tapi tidak menegakkan salat. Siapa itu? Pernah Nabi masuk di suatu masjid, kemudian setelah salat duduk-duduk, kemudian ada sahabat yang lain melakukan juga salat. Ketika dia melakukan salat, tidak sempurna ruku dan sujudnya, terburu-buru bagaikan ayam mematok. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, fasalli fa innaka lam tusalli, salatlah kamu wahai pemuda, sesungguhnya kau belum melakukan salat. Akhirnya pemuda ini dia ulangi salatnya. Kata Nabi, fasalli fa innaka lam tusalli, salatlah karena kamu belum melakukan salat. Sampai 3 kali dia mengulangi salatnya. Yang akhirnya kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi perbaiki salatku begini-gini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia diajarkan tentang bagaimana tata cara salat yang bagus. Kalau ruku, sempurnakan rukunya, luruskan dulu punggungnya sebagaikan air. Seandainya ada botol yang disimpan di belakang kita itu tidak jatuh. Begitu juga sujud, harus di atas 7 anggota badan. Dan tidak boleh rapat bagaikan seekor anjing yang lagi duduk, rapat pada sikunya, melengkek pada ketiaknya, bagian punggung tangannya, itu tidak dibolehkan. Kemudian kita telah menjelaskan waktu tiaz zakat. Kemarin zakat ada berapa jenis? Ada 6. Zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat fitrah, kemudian zakat harta karun. Zakat harta karun, kalau saya tidak salah ingat, wallahu alam, kurang lebih 20% kalau tidak salah. Akan tetapi saya lupa. Zakat harta karun, kalau kita dapat harta karun, maka ada zakatnya, langsung dibagi. Kemana? Ke Baitul Mal. Kalau sekarang di bendahara kepresidenan. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kemudian wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan mulai dari awal hilal sampai habisnya hilal. Jadi di sini hanya kata Ramadan
terkadang hanya 29, terkadang juga 30. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat hilal falyasumhu, ya, maka hendaknya ia berpuasa. Fa in gumma alaikum fa akmilul adad. Di riwayat lain fa akmilul iddah. Di riwayat lain fa akmilu bi salatin. Jadi barang siapa yang melihat telah sempurna atau kabur-kabur, dia lihat, maka hendaknya ia menyempurnakannya. Menyempurnakan yang dimaksudkan ditafsirkan dengan hadis lain, menyempurnakannya dengan 30. Ini kalau akhir, ya. Adapun kalau awal di dalam Al-Qur'an kata Allah Azza wa Jalla, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan syahra falyasumhu, maka hendaknya ia berpuasa di bulan itu. Ada di situ tambahan ha, falyasumhu. Fa di sini namanya fa sababiyah wal amr. Fa yang menunjukkan adanya sebab dan adanya perintah. Lam menunjukkan perintah penegasan yang menunjukkan kewajiban. Falyasumhu. Ya. Ini yasumhu, di situ ada nun sukun, menunjukkan dia adalah perintah dan hunya kembali kepada bulan. Maka hendaknya ia berpuasa pada bulan itu. Begitu caranya, ya. Jadi nanti kita akan jelaskan metode kaidah-kaidah tafsir. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sedikit, ya. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau melakukan haji kepada rumah. Rumah apa yang dimaksudkan di sini? Yaitu Makkah. Jadi kalian sudah pernah melihat Ka'bah? Sudah semua lihat Ka'bah melalui gambar? Sudah. Nah, ini baita, rumah. Ini adalah rumah yang paling pertama dibangun di muka bumi. Jadi rumah yang paling pertama dibangun di muka bumi ketika Nabi Adam turun, ya, di muka bumi hanya rumah-rumah kecil, tidak dianggap rumah. Karena Nabi Adam diturunkan dari surga, walaupun ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di Yordania, ya, jadi dipisahkan sama istrinya, jauh sekali. Akhirnya diketemukan di Arafah. Nah ini, setelah diketemukan di Arafah, itu tidak jauh dari Makkah dan Madinah. Di Arafah diketemukan, akhirnya mereka tinggal di kota Mekah. Ketika di kota Mekah, maka yang memulai membangun Ka'bah adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi dulunya tinggi, karena Nabi Adam tingginya itu 30 meter. Dalam hadis yang sahih, lahu sittuna, bahwa Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Satu hasta itu kurang begini, kurang lebih setengah meter. Jadi kurang lebih 30 meter. Bangunan dahulu, awal pertama kali dibangun adalah Ka'bah. Dalilnya di dalam Al-Quran, inna awwalu wudi'a bi Bakkah. Bahwasanya sesungguhnya apa ayatnya? Coba disempurnakan, Abdullah. Inna awwalu baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Ini sesungguhnya, kata Allah. Allah jelaskan sesungguhnya. Inna ini harfut taukid, jangan ragu. Sesungguhnya, awwal baitin, rumah yang paling pertama kali dibangun, kata Allah, di Bakkah. Dia adalah Bakkah. Bakkah di sini Makkah. Jadi nama lain dari Bakkah adalah Makkah. Boleh mim pertamanya namanya Makkah, boleh ba namanya Bakkah. Bakkah itu artinya Makkah. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, sepakat para ulama. Ibnu Jarir At-Tabari juga menukil, Imam Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Tafsir As-Sa'di dan selainnya. Ya, ini. Apa dikatakan di sini? Wa tahujjal baita. Di sini baita, kenapa kita Ustaz katakan rumah yang di sini yang dimaksud? Kenapa bukan rumahku? Kenapa bukan rumah yang di Palestina? Di sini ada alif lam al-baitah yang menunjukkan kekhususan.
Misalnya saya mengatakan zahabtu masjidan. Saya pergi ke masjid, masjid apa saja. Tapi kalau saya mengatakan zahabtu ilal masjidi, ada alif lamnya menunjukkan kekhususan masjid tertentu. Ya, begitu. Jadi ketika ada alif lam dimasuki pada sesuatu, menunjukkan sesuatu itu secara khusus. Ini kaidah-kaidahnya. Ya. Ini stata'ta ilaihi sabila. Jikalau engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Jadi seorang yang wajib berhaji bagi siapa yang mampu. Apa mampunya? Mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Kalau sekarang ada uang pesawatnya, kalau sekarang ada uang pendaftaran hajinya, baru dia wajib untuk melakukan haji. Kalau sekarang di Makassar, ya, kalau mau melakukan haji, dia diwajibkan mengeluarkan uang 40 juta dan menunggu 30 tahun. Jadi kalau mendaftar ke haji sekarang, kalau 25 juta disimpan uang untuk daftar haji, baru masuk nama 30 tahun ke depan baru bisa kena haji. Ustaz, kenapa lama sekali? Iya. Kenapa? Karena yang pergi berhaji seluruh dunia. Seluruh dunia pergi berhaji. Dari 100 lebih negara, semuanya pergi ke Ka'bah. Sedangkan Ka'bah ini kota yang sangat kecil. Ya, hanya berapa juta orang bisa. Jadi kalau misalnya satu dunia datang bagaimana? Mau kok seperti semua bagus timpa-timpa begini, akhirnya banyak mati. Mau lewat mana? Nah ini Ka'bah ini kecil atau besar? Kecil ji. Ya kayak tempurung saja, kecil sekali. Ya, kota Mekah itu boleh jalan-jalan berapa hari saja. Umroh saja tidak sampai 1 jam selesai nih pekerjaan. Ya, itu Ka'bah sebentar sekali, atau 7 menit. Ya, baru di sana Allah bergunung-gunung saja yang ini. Dekat sekali. Antara Mekah dan Madinah saja 5 jam saja. Perjalanan orang naik bis. 5 jam dari Mekah ke Madinah sampai mati. Ya, nah ini. Jadi di sini diwajibkan. Kenapa lama sekali orang menunggu haji? Karena antri. Ya, misalnya penduduk Indonesia ya 1 juta orang. Dibagilah ini 1 juta orang karena itu haji tidak semua bulan boleh berhaji. Ada waktu-waktu tertentu seperti Zulqa'dah, Zulhijjah baru boleh. Di dalam haji ada 4 bulan yang dibolehkan seseorang melakukan haji padanya. Jadi ada 4 bulan seseorang boleh melakukan haji. Tidak setiap bulan, beda umrah. Kalau umrah boleh kapan saja yang kita mau. Dan umrah yang paling utama adalah umrah di bulan Ramadan. Mengapa? Ta'dilul hajj, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umrah di bulan Ramadan semisal pahalanya dengan haji. Bahkan di riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilul hajj ma'i. Dia akan semisal pahalanya orang yang berumrah di bulan Ramadan seperti orang yang berhaji bersamaku. Jadi kalau kita mau ya berumrah, pahalanya seperti berhaji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lakukan umrah di mana? Di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan diturunkannya Al-Quran sehingga dicukupkan seseorang sesuai dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya inti pelajaran di kali ini, bahwa haji diwajibkan bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Mampu dananya, mampu fisiknya, ya. Biar lagi banyak warna tapi kalau dia di rumah sakit, maka boleh namanya dibadalkan. Saking wajibnya itu wajib dibadalkan. Badal itu misalnya, saya banyak uangku, sakit kak, tidak boleh kak bergerak.
Atau anggaplah orang tua tak. Ketika saat itu orang tua tak dapat warisan dari neneknya 1 miliar, wajib berhaji tidak? Wajib karena cukup uangnya. Tapi orang tua tak tidak bisa berjalan di rumah sakit dan segala macam, maka yang hajikan boleh anaknya. Haji tapi atas nama orang tuanya boleh. Namanya haji badal. Ya, walaupun para ulama menjelaskan tidak boleh kalau yang membadalkan ini belum berhaji. Karena kita takutkan jangan sampai dia niatkan haji juga untuk dirinya. Sehingga yang boleh berhaji membadalkan seseorang dalam hajinya adalah orang yang sudah haji. Misalnya Pais, ya, belum pi haji. Saya sudah menghaji. Ya, ada orang tuaku, saudara kami misalnya Pais, sakit. Maka yang boleh membadalkan orang tuanya, yang pergi berhaji untuk orang tuanya, saya. Kenapa? Karena sudah berhaji. Karena kalau Pais yang pergi takutnya untuk dirinya. Sedangkan kewajiban di sini adalah fardu ain. Wajib untuk setiap orang. Tidak boleh diwakili dengan niat untuk dirinya sendiri. Jadi ini yang bisa kita berikan, yang kita jelaskan sampai tentang Islam. Ya. Jadi di sini qal sadaqta. Dan berkata malaikat Jibril, engkau benar. Qal fa'ajibna, berkata Umar. Jadi yang takjub di sini adalah Umar. Karena hadisnya Umar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami pun takjub kepadanya. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Ya, ini. Qal fa'akhbirni 'anil iman. Maka dia bertanya lagi, jelaskan kepadaku tentang iman. Insyaallah taala kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Taala besok kita akan belajar tata cara memakai pakaian ihram. Ya, pakaian ihram itu pakaian putih-putih yang biasa kita lihat di televisi. Itu kalau pakai begitu harus pintar orang. Kenapa? Karena kalau tidak bahaya. Kayak handuk-handuk baru itu kalau orang haji atau umroh tidak boleh pakai celana dalam. Iya, hukumnya tidak boleh. Orang harus menyembelih seekor kambing. Jadi kalau orang memakai pakaian ihram, tidak boleh ada memakai pakaian yang berjahit. Yang tidak boleh. Kecuali seperti ring. Jadi nanti besok kita ajarkan. Biar baku goyang bagaimana, insyaallah tidak lepas, ya. Karena saya praktek sendiri, ya. Ya, tidak kelihatan, ada tekniknya. Bagaimana digulung sehingga tidak kelihatan. Jadi biar begini Ki, tertutup di bagian depan. Biar goyang kiri kanan Ki, tetap kita ikat. Ada kebetulan kemarin, ya, saya bawa pakaian ihram saya. Yang kemarin saya pakai umroh, insyaallah taala kita akan ajarkan praktik langsung. Jadi saya akan perlihatkan supaya kalian paham bagaimana tata cara ihram di sebelah mana. Kan ada satu bahu yang terbuka. Ya, nanti kita perlihatkan bagaimana tata cara memakai pakaian ihram, ya. Insyaallah taala. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.